Perkenalkan, nama saya Linda Wulandari dengan NIM terakhir 141. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum statistika, di mana dengan judul analisis perbedaan jumlah produksi kacang tanah di 3 kabupaten, yaitu Kediri, Probolinggo, dan Malang, dengan menggunakan aplikasi SPSS, yaitu dengan uji ANOVA. Berikut tutorial dalam menggunakan SPSS uji ANOVA. Nah, yang pertama kita harus menyiapkan data sebanyak 30 data yang sudah ditentukan. Nah, di sini saya mengambil judul analisis perbedaan jumlah produksi kacang tanah di antara 3 kabupaten, yaitu Kediri, Probolinggo, dan Malang. Nah, untuk data Kediri sendiri kita salin terlebih dahulu. Baru kita Ctrl C, lalu kita ke SPSS ya, ke data view, lalu kita salin. Nah, untuk data selanjutnya yaitu data Probolinggo, kita juga salin. Nah, untuk data Probolinggo kita taruh di bawah Kediri. Nah, selanjutnya data yang Malang kita juga salin sama seperti yang sebelumnya. Lalu kita salin ya. Nah, sudah selesai. Nah, selanjutnya untuk pengkodean kabupaten, yang pertama itu Kediri kode 1, Probolinggo kode 2, dan yang ketiga Malang yaitu kode ketiga. Nah, untuk yang Kediri kita salin terlebih dahulu, Ctrl C, lalu ke SPS lagi, taruh di samping jumlah produksi yang tadi, lalu kita Ctrl V untuk menyalin. Lalu selanjutnya kita ke kode Probolinggo yaitu kode 2. Kita salin, kita salin juga. It's kelewat. Nah, selanjutnya yaitu ke data yang Malang yaitu kode 3, kita salin juga. Ctrl C, lalu kita ke SPS lagi, kita taruh di bawah Probolinggo untuk kodenya sendiri. Apabila sudah selesai, sebanyak ada 90, itu kita ke variable view. Nah, untuk name kita ubah ke yang pertama itu ada jumlah produksi, jangan lupa dikasih underscore ya. Nah, untuk yang bawah itu kabupaten, lalu di values di bagian kabupaten kita dikasih keterangan. Nah, untuk value 1 itu ada Kabupaten Kediri, di add. Yang 2 itu ada Probolinggo, terus yang ketiga terdapat Malang. Kita add juga, lalu kita pilih OK. Nah, selanjutnya kita ke analyze, ke compartments, ke one way ANOVA. Nah, untuk jumlah produksi kita pindahkan ke dependent list, dan untuk yang kabupaten kita taruh di faktor. Nah, selanjutnya kita ke post hoc. Nah, di post hoc itu kita harus centang yang LSD sesuai ketentuan, lalu kita continue, lalu kita OK. Nah, sudah jadi teman-teman. Tabel pertama, interpretasinya
Yang pertama, berdasarkan dasar pengambilan keputusan 1, diketahui bahwa nilai F hitung adalah sebesar 6,657 lebih besar dari F tabel 3,073 sehingga H1 diterima. Yang kedua, sedangkan berdasarkan dasar pengambilan keputusan 2, diketahui bahwa nilai signifikan adalah sebesar 0,002 kurang dari 0,05 sehingga H1 diterima. Kesimpulannya, terdapat perbedaan signifikan nilai data jumlah produksi kacang tanah di Kabupaten Kediri, Probolinggo, dan Malang. Karena hasil uji ANOVA menunjukkan hasil yang signifikan, maka perlu dilakukan uji lanjut. Uji lanjut ini dilakukan untuk mengetahui perbedaan jumlah produksi kacang tanah dengan membandingkan antar dua kabupaten, yaitu Kediri vs Probolinggo, Kediri vs Malang, dan Probolinggo vs Malang. Adapun hasil uji lanjut LSD ini diperoleh hasil pada tabel multiple comparison. Selanjutnya, interpretasi tabel kedua. Yang pertama, hipotesis. H0 tidak terdapat perbedaan jumlah produksi kacang tanah yang signifikan antara Kabupaten 1 dan Kabupaten 2, yaitu Kediri vs Probolinggo, Kediri vs Malang, dan Probolinggo vs Malang. Yang kedua, yaitu H1, terdapat perbedaan jumlah produksi kacang tanah yang signifikan antara Kabupaten 1 dan Kabupaten 2, yaitu Kediri vs Probolinggo, Kediri vs Malang, dan Probolinggo vs Malang. Keputusan pada tabel tersebut, yang pertama, berdasar dasar pengambilan keputusan tersebut diketahui bahwa nilai signifikan perbandingan jumlah produksi kacang tanah Kabupaten Kediri vs Probolinggo adalah sebesar 0,034 lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima. Berdasar dasar pengambilan keputusan tersebut diketahui bahwa nilai signifikan perbandingan jumlah produksi kacang tanah Kabupaten Kediri vs Malang adalah sebesar 0,034 lebih besar dari 0,65 sehingga H0 diterima. Yang ketiga, berdasar dasar pengambilan keputusan tersebut diketahui bahwa nilai signifikan perbandingan jumlah produksi kacang tanah Kabupaten Probolinggo vs Malang adalah sebesar 0,146 lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji lanjut dengan menggunakan metode LSD dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan jumlah produksi kacang tanah antara dua kabupaten yang diperbandingkan, baik itu Kediri vs Probolinggo, Kediri vs Malang, dan Probolinggo vs Malang. Baik, itu saja penjelasan dari tutorial SPSS dan interpretasi yang sudah saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.